Hai guys, ketemu lagi kita di OTR FNN, Off the Record Forum News Network edisi yang ke-14. Dan kita masih akan ngobrol-ngobrol bareng gua dan partner gua, Mas Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Kita sapa dulu ya, Mas Hersu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih Bang Arif. Jadi mudah-mudahan pagi ini pada bangun dengan segar gitu ya. Karena untuk teman-teman di Indonesia bagian timur juga yang kebetulan tadinya mungkin miras mau beredar dengan mudah, jadi nggak mudah. Jadi tanpa miras hidup jauh lebih sehat nih. Iya, betul Mas. Ini memang nampaknya Presiden ini lagi ngasih kejutan ya sama kita. Orang lagi ribut, protes nih, kayaknya protesnya baru panas sebenarnya ya, baru hangat lah, belum mencapai Ya. puncak. Kemudian tiba-tiba keluarlah satu video pendek ya dari Sekretariat Presiden yang beredar dan ternyata sudah dicabut ya Mas. Ini saya khawatir nih ya, banyak orang di luar sana yang baru mulai demo, nggak jadi Mas. Kemudian spanduknya disimpan lagi nih kayaknya. Ya. Nah, Itu tapi Mas. kan kalau demo yang beginian ini kan demo yang organik gitu kalau kita menggunakan Ya, istilah itu ya. Jadi bukan betul. demo bayaran gitu. Jadi Iya, tidak iya, ada komitmen dengan para penyandang dana. Jadi nggak ada masalah lah kalau itu kemudian betul. unjuk rasanya batal. Jadi dana yang dipersiapkan untuk mobilisasi unjuk rasa lebih baik disalurkan ke tempat-tempat yang jauh lebih bermanfaat itu, Pak Arif. Betul, iya Mas, cuma ini nih, cuma ada yang kecewa juga saya yakin Mas, bukan kecewa sih, jadinya gabut ya Mas, makan gaji buta. Ya, Ini kan ya. mungkin bisa jadi nih para buzzer nih baru mulai siap-siap nih, saya mesti mesti ngapain gitu kan. Lagi dikoordinatir, mungkin dikoordinir oleh kakak pembina gitu kan. Ini dirigen baru ngangkat ininya tongkatnya, yuk kita mulai. Nggak jadi Mas, nggak jadi. Ya, itulah risikonya memang. Jadi di Indonesia itu investasi apapun itu harus dibarengi dengan investasi terhadap para buzzer nih, terutama Betul, kebijakan pemerintah. iya. Mas, ini yang menarik kan begini Mas, orang kan sebenarnya mulai lupa ya, kita ini punya wapres apa enggak nih sebenarnya kan gitu. Ya karena Hmm, kalau kita hmm. lihat sepanjang sejak 2019, eee, Kiai Ma'ruf Amin dilantik mendampingi Pak Jokowi sebagai wapres, itu kita nyaris nggak mendengar suara beliau, bahkan dalam momen-momen penting. Ketika, orang ribut Omnibus Law, kita nggak dengar ya. Saya sih nggak nemuin, nggak tahu kalau Mas Hersu ya, saya nggak menemukan Yai Ma'ruf ngomong sesuatu, atau juga momen-momen yang berkaitan dengan Habib Rizik, pembubaran FPI, itu kita juga nyaris nggak mendengar suara beliau. Saya tuh baru mendengar suara Yai Ma'ruf itu ketika Gerakan Nasional Wakaf Uang, di Hmm. Januari itu saya baru dengar lagi tuh, ya. Ada satu 2 tapi nggak terlalu signifikan. Nah, termasuk orang kan ribut nih nyari-nyari nih, Yai Ma'ruf kemana nih waktu, masalah miras ini merebak ke permukaan. Ya, yang menarik Mas, setelah, Pak Presiden kemarin tuh dengan gagah berani menyatakan saya cabut kembali, tiba-tiba nih juru bicara, Wapres ya, itu menggambarkan betapa signifikannya peran beliau ya. Bahkan dikatakan ini dicabut nih setelah melalui ada pertemuan empat mata lah antara Pak Ma'ruf dengan beliau. Dan tiba-tiba saja kita sadar, wah ternyata nih alhamdulillah ya, Yai Ma'ruf nih masih ada bersama kita. Itu Mas Ersu. Ya, ya. Ini menarik ini apa yang disampaikan ini jadi klaim ya dari juru bicara Kiai Ma'ruf Amin itu Mas Tuki Baidawi. Ini kebetulan ini beliau ini backgroundnya wartawan juga. Ini senior saya nih. Saya pernah jadi Ah, reporternya dan beliau menjadi redaktur saya ini. iya 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 iya. Jadi kita kenapa saya menggunakan kata klaim itu karena ini kan baru pernyataan dari Wapres, kantor Wapres. Mudah-mudahan Iya, tidak dibantah gitu. yes. Karena memang saya kira dalam situasi seperti ini peran dari Kiai Ma'ruf Amin itu banyak ditunggu oleh banyak orang gitu. Iya. Tapi dari penjelasannya Cak Duki, nah saya manggilnya begitu biasanya karena ini beliau ini dari Madura. Nah, ini banyak orang Madura lagi jangan naik daun ini. Um, jadi poinnya pertama kalau kita baca secara detail itu satu ternyata Pak Kiai Ma'ruf ini tidak diajak bicara nih berkaitan dengan Mhm. rencana penerbitan Perpres dan lampirannya itu.
kedua, sebelum kemudian bicara empat mata, Pak Kiai Ma'ruf Amin itu setelah menyampaikan hal itu kepada sejumlah menteri untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi. Ini kan menarik ini, bagaimana Ya. seorang Wapres mau menyampaikan sebuah kebijakan, ternyata kemudian harus melalui para menterinya ini. Ini baru setidaknya dari sini kan kita bisa memahami bagaimana komunikasi politik antara kedua beliau ini ya. Ya. Kita mengamati detail itu dari beberapa poin yang itu. Dan berikutnya kan kemudian seperti dikatakan oleh Cak Duki atau Mas Duki Baidawi, ini beliau ini adalah tim komunikasinya Wapres Ma'ruf Amin, dinyatakan bahwa sebelum menyampaikan pernyataan kepada media itu melalui virtual, Presiden Jokowi bicara empat mata dengan Kiai Ma'ruf Amin. Jadi saya akhirnya dicabut, itu begitu. Jadi saya bisa memahami kalau orang seperti Anda kemudian menyampaikan rasa syukur, alhamdulillah ternyata Pak Ma'ruf Amin masih ada. Saya kira memang begitulah pemikiran banyak orang. Karena bagaimanapun juga, meskipun di dalam undang-undang kita, sistem ketatanegaraan kita, bahwa peran Wapres itu sebagai ban serep gitu. Jadi artinya Ya. namanya ban serep itu kapan-kapan digunakan pada kalau pas waktunya tepat. Tetapi kan ada juga dalam semacam ada juga tradisi baru, misalnya pada zamannya Pak Yusuf Kala bersama dengan Pak SBY pada waktu berpasangan pada SBY. Itu kan mereka itu seperti pasangan antara yang satu tukang gas, yang satu tukang rem gitu. Ya, tukang gasnya Pak Yusuf Kala, yang tukang ngeremnya Pak Yudhoyono, Pak SBY. Dan pada waktu itu sebenarnya ini luar biasa nih, dua pasangan ini cukup menarik, cukup dinamis karena semuanya tukang ngegas, nanti bisa nabrak-nabrak gitu. Kalau semuanya tukang ngerem itu kan nggak jalan-jalan. Tapi kemudian rupanya peran ini juga nggak asik, dan Presiden SBY pada waktu itu kemudian memilih pasangan berikutnya dengan Pak Budiono. Ini seorang birokrat dan memang perannya juga tidak terlalu menonjol sekali, meskipun juga tetap diberi peran-peran. Nah, pada Presiden Jokowi ini waktu itu pernah berpasangan dengan Pak Yusuf Kala, kan gitu pada periode pertama. Yang menarik, Pak Yusuf Kala itu yang orang yang luar biasa seperti itu ternyata mati kutu tuh zamannya Pak Jokowi. Juga relatif tidak berperan, tetapi tentu beda sekali dengan Kiai Ma'ruf Amin yang relatif betul-betul memerankan ban serep. Dan saya kira tipikal beliau ini tipikal orang yang menganut prinsip silent is golden gitu. Diam itu. Nah, sekarang tapi rupanya dalam situasi yang cukup gawat, cukup serius ini, kemudian beliau berperan karena kita tidak menutup mata bahwa kenapa kemudian Presiden Jokowi mencabut, dan itu diakui oleh Presiden Jokowi itu kan bahwa satu ada masukan-masukan dari MUI. Jangan lupa Kiai Ma'ruf Amin ini masih punya posisi loh di MUI, Ketua Dewan Penasihat kalau tidak salah ya posisinya. Ya. Dan kemudian juga NU dan Muhammadiyah. Ya. Ini menarik ini kalau dua organisasi Islam ini sudah turun, itu yang situasinya memang rada gawat, apalagi NU gitu. NU kan selama ini kita tahu secara tradisional itu menjadi basis pendukung terkuat dari Presiden Jokowi di kalangan umat. Jadi ketika NU sudah menyampaikan protes, mau tidak mau ya harus didengar gitu. Saya kira disitulah kemudian peran dari Kiai Ma'ruf Amin ini menjadi sangat penting. Dan kemudian juga peristiwa ini satu saya lihat ya dengan pernyataan dari Cak Duki tadi menyelamatkan muka dua-duanya, baik menyelamatkan muka Presiden Jokowi maupun muka Wakil Presiden, karena dengan begitu Presiden Jokowi tidak terlalu kehilangan muka lah mencabut soal ini. Sementara kemudian Wapres Ma'ruf Amin juga masih menunjukkan kepada umat Islam, ada gunanya loh gua itu jadi gua deh kalau dalam itu ada gunanya Ana ini menjadi Wapres untuk umat Islam, dan masih dalam hal situasi penting peran saya masih sangat menentukan. Begitu kira-kira kalau kita bisa membaca di balik berita apa yang terjadi komunikasi antara Presiden Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin ini, Bang Arief. Mungkin Anda punya perspektif yang lain dengan saya. Iya. Ya, saya masih ingin tadi Mas sedikit masuk di pola komunikasi Mas, pola komunikasi di kabinet, pola komunikasi antara Pak Jokowi dengan wakilnya. Yang menarik adalah kemudian kita melihat betul Pak Jokowi nampaknya jadi sangat-sangat dominan satu ya. Jadi sampai
tadi Mas katakan bahkan orang seperti Pak JK pun yang sangat rengginas gitu di masa mendampingi Pak SBY itu jadi nyaris tak terdengar juga ketika beliau menjadi, wapres, Pak Jokowi. Dan saya ingat Mas, ketika Pak JK menjadi wapres itu memang orang kemudian membanding-bandingkan, antara JK bersama SBY dan JK bersama bersama Pak Jokowi. Nah, dalam konteks dengan Pak Ma'ruf ini lebih lebih terasa lagi gitu ya Mas ya. Ya poin saya adalah, saya jadi berpikir-pikir ya, saya mencoba berimajinasi kalau kita hadir di sana, kita ada di antara lingkaran satu istana ini, apa yang bakal kita lihat dalam komunikasi sehari-hari. Berapa kali dalam sebulan misalnya Pak Jokowi itu berkomunikasi dengan Pak Ma'ruf Amin, gitu. Saya pernah baca sebuah berita Mas, nanti kita bisa cari, pernah Pak Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin tuh, nyeletuk ya mungkin, kelepasan begitu ya. Beliau mengatakan bahwa dalam sebulan atau dalam berapa lama beliau nggak ketemu sama Pak Jokowi sama sekali gitu. Bayangan saya kalau di organisasi Mas ya, itu yang namanya ketua sama wakil itu kan dynamic duo tuh mestinya ya, 2 orang yang sangat-sangat dekat gitu. Concern saya begini Mas, apakah kemudian Pak Jokowi ketika mengambil keputusan-keputusan strategis itu memutuskan sendiri? Karena even Pak, Yai Ma'ruf sebagai wakilnya nggak diajak ngomong, kan dia bilang kaget ya, beliau bilang kaget kok ada gitu ya. Nah, saya rasa nggak mungkin juga Pak Jokowi mengambil resiko itu, mengambil keputusan-keputusan strategis, tanpa ngobrol sama seseorang. Nggak mungkin, saya rasa nggak juga. Nah, pertanyaannya kalau yang diajak bicara secara intens itu bukan wakil beliau, berarti ada somebody else, Mas. Ada someone else yang kemudian diajak bicara. Nah, ini pertanyaannya, apakah yang kemudian yang diajak bicara itu adalah katakan menteri-menteri tertentu di kabinet, ya. Orang menyebut ada menteri segala urusan, orang menyebut ada lord dan lain-lain lah ya. Biasa kalau netizen macam-macam. Nah, kalau ini kemudian kan pertanyaannya adalah, mengapa kemudian, atau apa fungsi sesungguhnya dari seorang wapres di mata Pak Jokowi? Nah, yang lebih kita khawatirkan lagi kalau sebenarnya yang diajak bicara oleh Pak Jokowi untuk, persoalan-persoalan penting, kebangsaan dan kenegaraan justru adalah orang di luar lingkaran formal istana. Nah, kalau demikian kemudian apa ya, dugaan atau pembicaraan publik ya mengenai oligarki, para oligark di luar sana atau bahkan mungkin Taipan yang mendonor atau menyumbang, pada, proses, pilpres dan lain-lain menjadi menemukan, indikasi-indikasi pembenaran. Itu yang sebenarnya kita khawatirkan. Jadi kemudian akhirnya rakyat harus menerima sebuah kenyataan pahit ketika dia memilih somebody, katakanlah di pilpres atau di, pilkada dan lain-lain, sebenarnya dia cuma memilih simbol saja, karena yang sesungguhnya berkuasa, kemudian berdiskusi, berbisik-bisik untuk menentukan keputusan strategis, bukanlah orang-orang yang mereka pilih. Gitu, Mas? Ya, kalau itu saya kira sebenarnya clear ya dengan Ya, pernyataan dari juru bicara tadi bahwa Pak Ma'ruf Amin itu kaget, itu kan berarti beliau sama sekali tidak diajak bicara dong. ya, Kalau betul. kalau beliau diajak bicara tentu beliau, tidak perlu kaget. Jadi Ya, menurut saya ini kita nggak perlu duga-duga lagi, itu adalah, mhm, hard evidence gitu ya, ya, bukti keras bahwa memang, Pak Ma'ruf Amin tidak punya peran soal itu. Nah, kemudian ada juga muncul misalnya saya membaca pernyataan dari salah satu politisi PKB, ini kita mesti lihat PKB ini bagaimanapun juga ini kan satu partai pendukung pemerintah dan ini garisnya di Kiai Ma'ruf Amin ya, ya, yang menyatakan bahwa ini Presiden Jokowi ini putusan ini terlalu banyak dapat masukan dari orang-orang sekitarnya yang tidak paham soal ini. Nah ini jadi artinya orang-orang sekitar itu siapa gitu. mhm, Banyak mhm, tentu saja banyak para pengamat dan sebagainya menyimpulkan memang ini ada satu semacam oligarki gitu yang ya, mengendalikan pemerintahan, yang punya mhm, mhm, saham besar menentukan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintahan. Karena kalau mhm, kita bicara soal ini kan akhirnya sebenarnya kalau ribut-ribut soal pencabutan ini yang dicabut kan lampiran ya, bukan betul, bukan Perpres nomor berapa 10, tadi? Nomor 10, 10 ya tahun ya, 2021 1, ini. Nah, ini hanya lampirannya. Tetapi orang lupa bahwa sebenarnya Perpres ini kan hanya pelaksanaan dari undang-undang yang lebih ya, tinggi lagi. Nah, ya, itu kita akan bicara soal Omnibus Law, yakni ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. mhm, Dan kalau kita baca berseliweran di media sosial itu banyak sekali pakar-pakar hukum yang menjelaskan bahwa sebenarnya walaupun ini dibatalkan, bahkan sekalipun perpresnya ini diubah,
itu ternyata tidak menghilangkan bahwa fakta bahwa investasi di bidang alkohol, minuman beralkohol ini sudah diatur oleh undang-undang, yakni di Omnibus Law pasal 77. Mhm. Jadi kalau mau dicari-cari sebenarnya kita sebut selalu ngomong dari mother of evil atau Mhm. ibu dari segala kejahatan itu adalah Omnibus Law, dan ini Ya, pada waktu itu kan Omnibus Law ditentang besar-besaran sampai turun jalan dan sebagainya, pemerintah tidak mencabut, Presiden ya, Jokowi bergeming gitu. Nah, ya, sekarang dengan yang ini sebenarnya ya ini eceh-eceh aja ini ya, soal ya, lampiran ini. Karena apa? Karena tetap saja tidak menghapus fakta bahwa di dalam sistem hukum kita investasi di bidang alkohol itu dijamin oleh undang-undang, ya, yakni di dalam pasal 77 Undang-Undang Omnibus Law tadi. Karena ya, itu kalau sekarang ini kemudian banyak yang beranggapan ini kan kemarin cuma test the water saja gitu. ya, Jadi Pak Jokowi menyemplungkan kakinya itu seberapa panas airnya. Oh ternyata kalau panas tarik dulu dong kakinya ya, gitu. ya. Nanti one day ketika nggak panas bisa nyemplung lagi gitu, basah kuyup sekalian. Dan Ya, Pak Jokowi nggak salah. Kenapa? Karena memang sistem hukum kita mengakui dalam undang-undang Omnibus Law tadi kan, undang-undang bagaimana ketentuan hukum ya. di kita yang legal, bahwa miras ini atau industri minuman beralkohol ini sudah dihapus dari daftar negatif investasi. Jadi Mhm. orang bisa saja nanti nggak perlu bikin perpres, tapi masing-masing orang bisa mengajukan misalnya gubernurnya atau bupati setempat mengajukan ke BKPM. Cukup dilakukan semacam itu, jadi nggak perlu ribut-ribut. Dimulai bisa daerah-daerah yang mungkin sepakat soal itu, misalnya NTT. Nah, dimulai Mhm. dari NTT kan NTT bagaimana gubernur dan istri gubernurnya ini kan sangat agresif untuk memasarkan minuman keras produk mereka. Bahkan Mhm. yang menarik itu mereka juga bekerja sama dengan kampus setempat, dengan Universitas Ya, Nusa Cendana itu. ya. Katanya melibatkan 4 profesor yang telah menghasilkan sebuah minuman, apa lupa namanya, Sofi atau Sofia gitu. Shopee, Shopee. Sofi ya? Ya. Wah, namanya ini seksi ini, asosiatif ini. Jadi Tapi pakai P, Mas. Pakai P nggak pakai oh F, pakai Mas. Ya, Oh, pakai P. pakai Enggak, P. berarti sama-sama ini bisa, tapi akibatnya sama karena Betul. biasanya Shopee ini kan nama wanita dan Iya, juga iya. dan yang ini nama alkohol, sama-sama bisa memabukkan kalau kita tidak bisa kontrol. Iya, Pak. Itu yang saya kira mengapa kemudian orang sekarang ribut bahwa loh ini kan banyak yang pendukung Presiden Jokowi kan kemudian ngecap ini kalian nih kayaknya nggak ada syukurnya gitu ya. Iya, iya, Pemerintah iya. sudah mencabut dan mereka kalian masih ribut. Tapi Iya, ini logika hukumnya ternyata menjelaskan itu gitu loh, Bang betul, Arief, yang jadi betul, masalah. betul. Ya, saya setuju, Mas. Bahkan, sebelum ke situ saya melihat ya, ya nggak tahu saya mungkin terlalu terlalu skeptis atau mungkin tadi ya bisa dicap kurang bersyukur juga. Kalau saya melihat ini sebenarnya tidak jauh berbeda apa yang dilakukan Pak Jokowi dalam video pendek kemarin itu kan itu very short ya, Mas, ya. Tegas sekali beliau cuman bilang karena menerima masukan gini 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 maka dengan ini saya cabut. Udah, nggak ada penjelasan, nggak ada apapun di situ. Nah, saya melihat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan, momen-momen di mana Pak Jokowi selfie. Nggak jauh berbeda dengan momen di mana Pak Jokowi jalan di sawah tengah hujan, sendirian. Jadi my point adalah, ini adalah pencitraan panggung depan ya, ini yang saya khawatirkan. Pencitraan panggung depan sekaligus seperti memberikan obat sakit kepala kepada masyarakat. Jadi, okelah untuk pereda panas parasetamol lah kira-kira begitu. Saya nggak nyebut merek ya Mas, karena parasetamol ini apa namanya, generik. Gitu. Nah Oke, ini oke. yang saya khawatir seperti itu. Jadi, dan juga kita lihat sebenarnya kalau kita mau lebih dalam, ini menunjukkan betapa joroknya sistem ketatanegaraan kita. Artinya Ya, bayangan saya, itu poin penting itu. kal Ya. kalau mau dicabut Mas, itu bentuknya Pak Jokowi langsung mengeluarkan Perpres kembali, karena bagaimanapun lampiran Perpres itu kan bagian dari Perpres. Saya tidak membayangkan ini kok pembisiknya ini kemana gitu ya, bisa, sebuah aturan, Perpres itu kan aturan hukum ya Mas ya, bagaimanapun produk perundang-undangan, di bawah yang lebih atas undang-undang dan sebagainya, itu bisa dinyatakan dicabut secara lisan. Logikanya menurut saya sederhana walaupun saya bukan orang fakultas hukum. Kemarin itu mestinya Pak Jokowi itu mengeluarkan sebuah Perpres baru. Harusnya kalau memang mau, itu satu. Jadi kelihatan betul betapa ugal-ugalannya proses-proses ketatanegaraan kita.
Ya ini mirip ugal-ugalannya seperti, menentukan jalan tol mau dibangun di mana, apakah sebuah bandara akan dibuat, yang menurut beberapa orang dekat beliau juga memang banyak yang tidak melalui sebuah studi atau juga sebuah proses yang layak untuk itu. Nah, apalagi kalau tadi Mas Hersu mengaitkan dengan the mother of evil-nya, yaitu adalah, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi yang saya khawatir kemudian, kalau beberapa waktu yang lalu kita sering bicara, ini kok kita sering di-prank oleh pemerintah, saya khawatir ini adalah another prank lagi ya. Jadi kemudian suatu hari nanti kita akan lihat yang tadi Mas Hersu khawatirkan. Tiba-tiba gubernur ini mengajukan kepada BKPM untuk, di provinsinya bisa ada investasi miras. Karena nanti ngelihat gubernur yang sana Mas, maka gubernur yang sebelah yang lain bisa jadi akan melakukan hal yang sama. Dan payung hukumnya very strong karena itu adalah undang-undang. Bahkan beberapa pakar mengatakan sebenarnya Perpres ini nggak perlu, karena memang sudah dipayungi oleh undang-undangnya dengan sangat-sangat kuat gitu ya. Kalaupun ada Perpres kan sekedar melaksanakan undang-undang dan ini bisa dengan cepat dibuat atau diubah, diganti dan sebagainya. Jadi, mungkin kita ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa, bergembira boleh, bersyukur ya. Kan kita bersyukur 2, satu ya, legalisasi miras atau apa, kemudahan beredarnya miras ini setidaknya tertunda, itu harus disyukuri Mas. Yang kedua kita bersyukur tadi Pak Ma'ruf Amin ternyata masih ada. Tapi, jangan sampai euforia juga dong gitu ya, kita harus tetap waspada karena kembali ini ibunya, induknya ini masih hidup dan segar bugar. Ini cuman anak atau cucu dan cicitnya nih yang kemarin dicabut, itu pun dicabutnya agak dengan cara yang agak-agak aneh sebenarnya. Kita tunggu beberapa hari ke depan, apakah misalnya Perpresnya diubah, dikeluarkan Perpres yang baru, misalnya seperti itu. Gitu Mas Hersu? Itu betul sekali. Jadi memang banyak sekali kalau kita membaca pendapat dari para ahli hukum dan kita juga mengamati, ini memang, agak mengejutkan gitu bagaimana sebuah Perpres meskipun itu Mhm, hanya lampirannya, tapi kan lampiran itu juga harus kita lihat sebagai sebuah kesatuan dari Perpres itu sendiri, betul. bisa tiba-tiba dicabut dengan statement dari Presiden, Jokowi. Harusnya, statement-nya itu bukan mencabut, tapi, memberikan Mhm, masukan dan pemerintah akan segera menerbitkan Perpres baru misalnya begitu, itu mhm, yang mhm. jadi bagaimanapun juga bagus presiden mengambil langkah cepat, gerak cepat, tetapi tentu harus proses legislasinya itu harus benar gitu kan. Ya, Karena kan gini, agak mengejutkan fakta-fakta ini juga bagaimana mungkin tiba-tiba Presiden Jokowi yang sudah menandatangani Perpres, kan pastinya sebelum beliau menandatangani Perpres itu banyak sekali mendapat masukan dari berbagai ya. lini gitu, berbagai sisi. Nah, tiba-tiba dengan begitu ada protes langsung dicabut. Loh, Mhm, mhm, selama ini mhm. bagaimana sih sebenarnya proses pembuatan Perpres itu? Ya. Apakah kemudian, presiden juga akan berkilah bahwa saya tidak tahu gitu. Saya jadi kan ada ya kan, saya tanda tangan tapi saya nggak baca gitu. Iya, iya. I sign but I didn't read gitu kan Iya, misalnya. iya. Ini kan juga persoalan yang harus kita, mendapat sorotan juga. Iya, Nah, tetapi semua ini kembali menunjukkan betapa dugaan-dugaan selama ini bahwa Omnibus Law itu adalah sebenarnya tidak seindah namanya, karena di iya. situ kan disebutkan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi Mhm. lebih pada bagaimana itu undang-undang itu lahir atas kepentingan korporasi besar. Dan Iya, ini fakta-fakta ini menunjukkan hal itu benar adanya. Jadi iya. kita tidak perlu kaget di beberapa waktu ke depan akan muncul perpres-perpres baru semacam perpres tentang pengaturan investasi miras ini. Iya. Betul, Mas. Nah, disinilah kemudian saya ingin mendorong ya, bahwa kita nih kekuatan masyarakat sipil termasuk pers ya, para jurnalis itu mengamati. Karena, satu hal yang perlu kita kritisi juga dari, masyarakat Indonesia adalah ini masyarakat dengan ingatan yang pendek, masyarakat yang sangat-sangat mudah lupa, dan ketiga adalah masyarakat yang sangat-sangat pemaaf. Itu yang perlu 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 kita garis bawahi. Jadi kemarin kita ribut-ribut ya ketika Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini bergulir ya, pembahasannya yang tidak lazim ya, secara prosedural tengah malam segala macam, pengesahannya pun demikian, kemudian orang berbondong-bondong demo, korbannya begitu banyak, yang tewas, yang luka-luka, yang ditangkapi oleh polisi dan seterusnya. Tapi kemudian Mas Hersu dengan waktu yang sangat singkat, keributan ini surut ya. Seolah-olah masalah sudah selesai. Kita lupa tadi bahwa Omnibus Law-nya itu sudah gol ya. Ibarat ibarat kita bermain bola, ini lawan ini sudah menggolkan ke gawang kita dan gol itu tidak dianulir oleh wasit sampai hari ini.
Dan kemudian kita kaget-kaget, kok ada Perpres yang, memberikan legalitas pada miras. Kita lupa, ya jelas ada, karena tadi induknya itu ada. Nah, jadi kita harus ingatkan terus ya kepada publik, ya kepada masyarakat bahwa ini tadi the mother of evil-nya itu masih ada, sehingga kita harus cermati. Jangan sampai kemudian, the mother of evil ini menelurkan anak-anak evil yang lain, yang kemudian membuat kita selalu kaget. Nah, yang saya juga lebih worried lagi Mas, kekagetan-kekagetan ini bisa jadi bukan sebuah kebetulan, tapi bisa juga kekagetan by design. Kekagetan by design sehingga kemudian masyarakat sipil itu, fokusnya ke situ, merespon kekagetan yang satu, kekagetan yang lain gitu ya. Kemudian kita melupakan banyak persoalan yang sebenarnya juga sangat-sangat mendasar. Misalnya korupsi gitu ya, ini kan kita dibuat lelah Mas, dengan gocekan-gocekan korupsi yang dahsyat ya. Korupsi bansos sampai sekarang nggak selesai. Kalau kita mundur ke belakang ya Jiwasraya entah bagaimana kabarnya, Asabri juga kita nggak tahu juntrungannya seperti apa. Kemarin ribut-ribut dugaan korupsi di BPJS Tenaga Kerja dan selain itu juga surut Mas. Padahal dugaan jumlahnya itu 43 atau 45 triliun, saya lupa tepatnya angkanya. Kemudian belum juga yang lain-lain ya. Saya khawatir kemudian besok ini Sulsel juga hilang dari peredaran gitu kan ya dan seterusnya. Kenapa? Karena kita sibuk nih merespon kekagetan-kekagetan yang akan keluar ya dari anak-anak yang lahir dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, disitulah kita harus selalu sekali lagi ingatkan bahwa jangan kaget kalau kita mau bicara, kita mau ngomong dengan serius, kita mau mengkritisi ya mari kita bicara ibunya, kita bicara induknya the mother of evil tadi. Gitu Mas Erso. Ini penting kita ingatkan tadi, tadi kan pertanyaan gitu, para pendukung pemerintah menganggap bahwa kita ini selalu nyinyir, jadi pemerintah itu mau berbuat baik juga salah, tidak berbuat baik salah, dan mereka menganggap bahwa pencabutan lampiran dari undang-undang investasi miras ini sebagai niat baik dari pemerintah. Tapi saya mesti ingatkan kembali, kan beberapa waktu lalu kita menyinggung bahwa bagaimana sih prinsip bekerja seorang jurnalis itu. Ya. Prinsip kerja seorang jurnalis itu kan ketika dia mendengar sebuah informasi atau apapun sifatnya, dia harus bersikap skeptis, gitu ya. Penting nih sikap skeptis ini supaya kita kemudian ada proses verifikasi, ya kan kemudian. Nah, kalau kemudian setelah melalui verifikasi itu faktanya betul, ya kita terima itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi jangan dianggap nyinyir. Dan sebenarnya dalam dunia sekarang ini yang penuh hoax sekarang ini, penting kita setiap kali mendengar berita itu skeptis dulu, jangan kemudian langsung share, kan gitu. Langsung dalam kasus ini jangan langsung euforia, kita mesti cek dulu kan gitu. Dan ternyata betul kan dalam kasus ini bahwa kemudian kalau cuma lampiran saja yang dicabut, itu masih ada persoalan yang lebih besar lagi, yakni induknya, yakni Omnibus Law tadi yang menghapuskan daftar negatif investasi untuk industri-industri minuman beralkohol ini. Dan soal hoax ini kan sekarang ini juga bukan hanya dari publik yang banyak melakukan hoax. Beberapa kasus yang lalu kemudian orang juga menyebut pemerintah juga banyak menyebarkan hoax. Jadi jangan sampai dalam kasus ini pemerintah kembali dituduh menyebarkan hoax. Bagaimana caranya untuk supaya pemerintah tidak menyebarkan hoax? Ya, yang harus dilakukan satu, perpresnya itu dicabut, diterbitkan perpres lain. Tetapi yang jauh lebih serius lagi adalah bagaimana merevisi, mengamandemen undang-undang yang undang-undang Omnibus Law tadi, beberapa aturan-aturannya yang dianggap tidak sesuai, tidak kompatibel dengan kita sebagai masyarakat Indonesia yang azasnya Pancasila. Dan salah satu jangan lupa selalu kita ingatkan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sila pertama dalam Pancasila. Iya Mas, dan bukan cuma itu saja ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar di pasal 29 itu kan rumusannya sangat-sangat jelas sebenarnya, bahwa negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul bahwa itu ada di pasal tentang agama, tapi statementnya tidak menyangkut kepada agama. Statementnya bersifat sangat umum bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kadang-kadang menjadi absurd bagi kita ketika ada orang yang menolak untuk membawa nilai-nilai religius sebagai rujukan dalam proses pengambilan keputusan di ruang-ruang publik. Termasuk di dalam memutuskan apakah miras ini bisa dijadikan sebuah bidang investasi yang terbuka atau tidak.
Oke, Mas Hersu, nampaknya kita hampir tiba di penghujung dari diskusi panas kita tentang miras nih, Mas. Tentang alhamdulillah Pak Maruf Amin masih ada ini. Mas Hersu punya catatan mungkin, catatan kaki yang bisa menjadi pengingat buat kita semua dan juga apa yang harus kita follow up atau tindak lanjuti ke depannya. Silakan Mas Hersu. Yes, jadi kembali lagi ke soal sikap skeptis dan verifikasi tadi. Itu Ya. penting. Satu, dari peristiwa ini kita mendapatkan satu fakta penting bahwa tidak seperti yang banyak digosipkan oleh orang, Pak Ma'ruf Amin itu ternyata masih ada, gitu Ya. 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 Masih jadi wapres, ini Ya. Ya. alhamdulillah, gitu. Yang kedua, jangan terlalu euforia gitu Mhm. bahwa itu baru lampirannya saja, tetapi induk dari undang-undang yang memungkinkan legalisasi industri miras itu masih bercokol dengan tenang dan Mhm. itu dalam bentuk undang-undang, yakni Undang-Undang Ya. Omnibus Law. Dan Mhm. berikutnya tentu saja kita juga memberikan catatan kepada pemerintah, ya lain kali jangan begini terus-terusan lah, jangan Mhm. terus-terusan administrasi kita, sistem perundang-undangan kita dan sebagainya, sistem kita bernegara kok jadi nggak jelas begitu ada wakil presiden tidak tahu menau, ada putusan Mhm. penting, kemudian Ya. kok ada presiden seorang presiden menandatangani sesuatu dan hanya dalam beberapa hari kemudian setelah dilakukan protes besar-besaran dicabut. Ya. Bukan sekali lagi bukan oh ini kemudian seolah-olah dipelintir, oh ini Pak Jokowi ini sangat aspiratif mendengar masukan. Bukan itu soalnya gitu. Iya. Iya. Soal Iya. Iya. kenapa itu sampai muncul kalau kan Iya. harusnya Iya. lebih paham soal itu. Itu kira-kira catatan yang saya bisa sampaikan hari ini, Bang Arif. Ya, ya, baik, thank you Mas Hersu. Baik guys, kita akan segera akhiri tapi memang notes penting dari Mas Hersu tadi penting untuk dijadikan renungan oleh kita ya. Kita ini bangsa yang memang sering-sering kaget ya karena mungkin ingatan kita pendek atau aspirasi harapan kita terlalu tinggi. Dan juga kita sangat mudah ya tadi apa dinambobokan oleh apa ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang sangat bombastis ya bahwa misalnya presiden sangat aspiratif dan lain-lain. Karena esensinya sebenarnya ketika kita di 2019 memilih Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wapres, kita sebenarnya sedang menitipkan nasib Indonesia di tangan mereka dan kita berharap ya kedua orang pemimpin kita ini mengambil keputusan dengan bijak, memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat, tentunya juga yang sudah tersimpulkan dalam Pancasila dan yang terpenting lagi adalah tidak melakukan manuver-manuver administrasi kenegaraan yang terkesan jorok dan ugal-ugalan. Jadi ke depan kita berharap kekagetan-kekagetan ini tidak akan terjadi, segala sesuatunya berjalan di atas rel yang rapi, kemudian menuju kepada tujuan kita bernegara. Itu aja guys dari gua, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.